Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Selasa 30 Agustus 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Nya, kita diberikan kesempatan untuk terus dapat memuji, menyenangkan hati Tuhan. Dan pada hari ini kita rindu, biarlah anugerah Tuhan, kemurahan kebajikan-Nya senantiasa mengikuti kita sepanjang hari ini. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar renungan firman Tuhan, dan kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Hari ini kami datang kepadamu, kami rindu mendengar sabdamu. Berbicaralah bagi setiap kami, urapi kami, penuhi kami, sehingga kami memiliki hati yang mau taat, rindu haus akan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus mengajar kami, mengurapi setiap kami, sehingga pengertian daripada Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 111 sampai dengan 130. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Sampai Akhir. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya mengajak saudaraku untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur 119. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu, dan merindukan janji-Mu yang adil. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini berbicara bagaimana pemazmur sungguh-sungguh menjaga hidupnya hingga saat-saat terakhir. Bahkan pemazmur menulis bahwa peringatan Tuhan selalu menjadi milik pusaka untuk selama-lamanya. Peringatan Tuhan ataupun firman Tuhan ini memang harus menjadi milik pusaka kita, yaitu milik kita yang paling berharga sampai selama-lamanya.
Saudaraku, sudah seharusnya milik kita yang paling berharga bukanlah segala kekayaan kita, bukan pula keluarga kita, tetapi adalah hubungan kita dengan Tuhan. Keselamatan diri dan jiwa kita adalah hal yang paling berharga dan harus kita jaga. Keselamatan tersebut haruslah menjadi suatu kegirangan yang meluap-luap dari dalam hati kita. Bahkan pemazmur tidak hanya mengakui firman Tuhan sebagai milik pusakanya, akan tetapi sepanjang hidupnya ia berusaha untuk mencondongkan hatinya senantiasa melakukan ketetapan Tuhan. Pemazmur juga ingin agar seluruh kehidupannya senantiasa fokus kepada tujuan yang benar, yaitu yang seturut dengan firman Tuhan. Ketika ia ingin bangun pagi, ia tetap berpaut dan menunjukkan pandangannya hanya kepada firman Tuhan. Bahkan dalam seluruh aktivitasnya, dalam segala sesuatu yang ia lakukan senantiasa untuk berpedoman dan sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, pemazmur ingin agar sampai akhir hidupnya, firman Tuhan tetap menjadi pegangan di dalam hidupnya. Mungkin usianya sudah sangat tua dan sepuh, dan ketika kesehatannya sudah tidak kuat lagi, ketika ia semakin lemah di dalam ataupun saat istirahat, dan menanti saat-saat terakhirnya, ia tetap senantiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ia tidak ingin menjadi orang yang dari awal hingga dewasa tetap memegang firman Tuhan, tetapi di saat terakhirnya justru berpaling dari firman Tuhan. Pemazmur ingin menjadi orang yang setia kepada Tuhan sejak Tuhan memanggil dirinya sampai akhir hidupnya. Saudaraku, hal ini menjadi suatu dorongan yang baik bagi setiap kita. Kita juga harus memiliki pola pikir yang sama seperti yang dimiliki oleh pemazmur. Jangan hanya puas dan bangga memegang firman Tuhan hingga saat ini. Jangan hanya puas dan bangga jika kita sudah melayani Tuhan hingga hari ini. Tetapi biarlah kita tetap berusaha untuk tetap setia sampai akhir. Kita hanya dapat dikatakan setia jika kita sampai akhir hidup terbukti dapat setia. Akan menjadi sangat indah apabila firman Tuhan tetap menjadi milik pusaka kita dan pusat dari segala hati dan pikiran kita selama kita hidup, bahkan sampai akhir hidup kita. Tidak hanya seperti tulisan yang ada di pengumuman kematian di surat kabar ataupun di tulisan ayat di batu nisan, tetapi seharusnya firman Tuhan menjiwai segenap kehidupan kita dari awal sampai akhir, sehingga hidup kita akan menjadi kesaksian yang hidup dan bukti bahwa kita telah mampu setia sampai saat-saat terakhir kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan, saudaraku. Mari kita evaluasi diri kita semakin berpedoman memandang kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam proses-proses yang kita jalani sepanjang hidup kita, mari saudaraku, kita boleh berpegang sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Kita memiliki hati yang sungguh-sungguh taat untuk boleh melakukan firman-Nya. Kita percaya bahwa tangan Tuhan akan memegang. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh mengikuti setiap tuntunan-Mu. Kami menjadikan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Firman Tuhan meneguhkan langkah-langkah kami,
sampai akhir hidup kami mau tetap setia, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, bahkan melakukan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga kalau hari ini kami mengalami kesembuhan, kebangkitan, semangat yang baru, bahkan kami mengalami terobosan dalam hidup kami. Karena Engkau yang memelihara dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami. Dan kami percaya ada manifestasi karya-Mu di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami yang mendengar firman-Mu, seluruh keluarga kami, pekerjaan, studi, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan hanya kepada Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Have a great day and God bless you all.